Halo semuanya, selamat datang di podcast Sejarah Indonesia. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu fase yang paling menegangkan dalam sejarah Indonesia, yaitu konfrontasi Malaysia dan keputusan Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965. Untuk sebagian orang ini terlihat sebagai keberanian Indonesia melawan imperialisme, tetapi ada juga yang menilai bahwa langkah ini penuh dengan resiko. Nah, untuk membahas peristiwa ini, saya Sabila Sukma selaku host. Di sini juga ada dua special guest yang akan membantu menjelaskan peristiwa ini. Halo semuanya, kenalin nama aku Aulia Nindya Siva, bisa dipanggil Nindi. Halo Nindi. Perkenalkan, aku Yuratul Latifah, biasa dipanggil Latifah. Halo Latifah. Selain dua special guest di sini, ada beberapa kru yang ikut membantu dalam podcast hari ini. Halo. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kalian pernah dengar istilah konfrontasi Malaysia kan? Apa itu konfrontasi Malaysia? Nah, jadi konfrontasi Malaysia itu adalah kebijakan politik dan militer Indonesia pada awal tahun 1960-an. Nah, itu untuk menentang pembuatan Federasi Malaysia. Nah, Indonesia menganggap pembentukan Malaysia itu tidak diambil dari suara rakyat, tapi hanya ikut Inggris sebagai bekas penjajahnya. Iya, dan konfrontasi ini bukan berarti perang besar secara terbuka ya, lebih ke tekanan politik, diplomasi, dan juga operasi militer terbatas. Tujuannya buat menunjukkan penolakan Indonesia terhadap bentuk neokolonialisme. Tadi sempat menyebut neokolonialisme. Apa itu neokolonialisme? Neokolonialisme itu penjajahan bentuk baru. Negara terlihat merdeka tetapi sebenarnya masih dipengaruhi oleh asing. Dalam kasus ini misalnya Indonesia melihat Inggris punya pengaruh di balik pembentukannya. Oke, kalau dilihat dari konteksnya, kenapa sih Indonesia waktu itu bersikap begitu keras dengan pembentukan Malaysia? Nah, kalau kita flashback nih ya, kalau kita kembali ke belakang, sikap anti-imperialisme ini sudah menjadi sudut pandangnya Soekarno. Nah, beliau selain menentang keras penjajahan secara langsung, tapi juga bentuk pengaruh asing yang masih mengikat negara-negara baru. Nah, kan Malaysia itu negara baru. Nah, pembentukan Malaysia itu dianggap sebagai upaya Inggris mempertahankan pengaruhnya di wilayah. Iya lagi, dan menurutku yang harus dipermasalahkan ini bukan soal Indonesia bermusuhan dengan Malaysia sebagai bangsa, tetapi yang dipermasalahkan itu proses dan kekuatan di balik pembentukannya. Ya, betul. Jadi konfrontasi ini lebih ke penolakan terhadap neokolonialisme dan bukan hanya sekedar konflik antar bangsa saja. Lalu bagaimana konfrontasi ini bisa berkembang sampai ke tingkat internasional?
Konfrontasi Malaysia membuat hubungan Indonesia dengan berbagai negara menjadi tegang, terutama Inggris dan negara-negara yang sejalan dengannya. Ketegangan itu semakin terasa ketika Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, di titik itu juga Indonesia merasa kalau PBB itu nggak netral. Ini kan lembaga internasional, tapi kok justru malah memihak negara yang sedang ditentang oleh Indonesia. Nah, di pandangan lain juga PBB menjalankan mekanisme politik internasional yang sistemnya seperti itu. Nah, di situ mulai muncul dilema. Indonesia memilih untuk bertahan dan menyerang dari dalam atau keluar sebagai bentuk protes. Coba tebak, Indonesia milih yang mana? Keluar sebagai bentuk protes mungkin? Ya benar, akhirnya Indonesia memilih langkah yang ekstrim yaitu keluar dari PBB. Wah, keputusan Indonesia keluar dari PBB ini sering dianggap sangat berani. Menurut kalian, bagaimana respon kalian melihat langkah ini? Kalau dilihat dari sudut pandang Soekarno, ini adalah sikap tegas. Indonesia ingin menunjukkan tidak mau berada dalam sistem yang dianggap tidak adil. Ya, tapi kalau secara praktis nih ya, keputusan ini cukup beresiko. PBB itu sebenarnya bisa menjadi wadah atau forum untuk speak up kekurangan Indonesia secara langsung. Nah, meskipun secara prinsip konsisten, secara diplomasi, itu justru membuat pergerakan Indonesia menjadi lebih susah, lebih sempit, dan lebih kecil. Kalau dampaknya sendiri, apa sih yang paling terasa? Dampaknya terasa di hubungan internasional. Indonesia lebih terisolasi dan kehilangan banyak kerjasama. Apalagi saat itu kondisi dalam negeri sedang tidak baik. Jadi, tekanan datang dari luar sekaligus dari dalam. Nah, kita kalau lihat dari sisi positifnya ya, Indonesia menunjukkan identitas dan keberanian politiknya. Dan dari sini kita juga belajar kalau setiap keputusan yang kita buat, setiap keputusan yang kita ambil, entah itu besar, entah itu kecil, kita harus memiliki persiapan yang matang terlebih dahulu. Oke, dari konfrontasi Malaysia sampai keputusan Indonesia keluar dari PBB, kita belajar bahwa semangat anti-imperialisme sangat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia di masa Soekarno. Keputusan-keputusan ini lahir dari keberanian dan prinsip yang kuat, tetapi juga membawa risiko yang besar yang dapatnya terasa hingga dalam negeri. Sejarah mengajarkan kita bahwa setiap langkah yang besar selalu mempunyai konsekuensi, dan disitulah pentingnya melihat masa lalu secara kritis, bukan sekedar menghakimi. Terima kasih untuk kedua panelis yang sudah menyempatkan waktunya, sudah berbagi pandangan dan analisisnya, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sampai ketemu di episode berikutnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast tersebut. Indonesia melawan imperialis. Iya, bisa dilihat ya. Kok, ya, oke.